ist eine Realität aus Blut und Fleisch. 1,2 Millionen zurückgegangen. Kali ini kita akan menyelami perjalanan hidup Adolf Hitler dari awal yang tak terduga hingga akhir yang tragis. Dari seorang pemuda yang tidak dikenal hingga menjadi pemimpin yang mengubah jalannya sejarah dunia. Setiap langkahnya dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang mengguncang dunia. Lalu apa yang membuatnya begitu berbahaya? Dan bagaimana ia membangun kekuasaan lalu menghancurkannya sendiri? Perjalanan hidup Hitler ini adalah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan kehancuran yang dimulai dari kehidupan awalnya dan berakhir dengan kematiannya yang mengejutkan. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita mulai membahas perjalanan hidupnya dari lahir hingga akhirnya tenggelam ke dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Pada 20 April 1889, Adolf Hitler lahir di Braunau, kota kecil di perbatasan Austria dan Jerman. Hitler tidak dilahirkan sebagai seorang pemimpin besar atau orang yang akan dikenang sepanjang sejarahnya. Ia hanya seorang laki-laki yang lahir dari hubungan antara Alois Hitler, seorang pegawai pemerintah yang keras, dan Clara, seorang ibu yang penuh kasih sayang. Namun sedikit yang tahu bahwa bayi kecil ini akan tumbuh menjadi sosok yang akan mengubah jalannya sejarah dunia. Sejak kecil Hitler tumbuh dengan kerasnya hidup di bawah bayang-bayang otoritas sang ayah, Alois. Bukan hanya tegas, namun cenderung keras dalam mendidik anak-anaknya, tidak memberi ruang untuk kelemahan atau kegagalan. Ayahnya mengharapkan Hitler untuk menjadi seorang pegawai yang bisa menghidupi keluarga dan mengikuti jejaknya sebagai seorang pegawai bea cukai. Namun Hitler justru memiliki cita-cita yang berbeda, menjadi seorang seniman. Benturan antara harapan sang ayah dan impian menciptakan ketegangan yang terus berkembang sepanjang masa kecilnya. Kehidupan keluarga yang penuh dengan kecanggungan ini semakin berat dengan banyaknya tragedi. Beberapa saudara kandung Hitler meninggal dunia sejak kecil, yang memberi dampak besar pada perkembangan emosionalnya. Kematian-kematian itu meninggalkan luka mendalam pada diri Hitler muda, menjadikannya lebih tertutup dan cenderung mengisolasi diri. Ibunya, Clara, menjadi satu-satunya tempat ia mencari penghiburan dan cinta tanpa syarat. Tetapi pengaruh ayah yang keras tetap menggoreskan kesan dalam dirinya. Ketika Hitler berusia sekitar 14 tahun, keluarganya pindah ke Linz, sebuah kota di Austria yang lebih besar dari Braunau. Pindah ke Linz ini memberikan Hitler kesempatan untuk memperluas pandangannya dan memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. Di kota ini, ia mulai menemukan gairah yang kuat terhadap seni dan arsitektur. Ia membayangkan dirinya menjadi seorang seniman yang dapat meninggalkan warisan yang abadi bagi dunia. Namun, realitas tidak sesuai dengan harapannya. Meski memiliki bakat menggambar, hasil karyanya jauh dari yang ia harapkan. Ia gagal dalam ujian masuk Akademi Seni Rupa di Wina, yang menjadikan pukulan besar bagi dirinya, menciptakan perasaan kesal dan kehilangan arah dalam hidupnya. Keputusan untuk meninggalkan impian sebagai seniman profesional, ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan dunia seni, bersama dengan kegagalan di bidang akademis, membuatnya semakin terasing. Linz yang semula tampak seperti tempat untuk meraih cita-cita, kini menjadi tempat yang penuh dengan kekecewaan. Disinilah mulai terlihat ketertarikan Hitler pada ideologi yang lebih besar. Kecewa dengan kegagalannya di dunia seni,
ia mulai memperdalam minatnya terhadap sejarah dan politik yang kemudian membentuk pandangannya tentang kebangsaan. Ia mulai terpapar dengan teori-teori nasionalisme dan mengembangkan ketertarikannya pada konsep bangsa yang kuat dan superior. Kekecewaan terhadap kehidupan pribadinya semakin mendorongnya untuk mencari jalan baru yang kelak akan mengarahkannya pada jalan politik yang mengubah dunia. Pada tahun 1903, kehidupan keluarga Hitler berubah drastis dengan kematian Alois, ayahnya, di mana Alois yang saat itu merupakan figur otoriter dan dominan dalam keluarga. Kehilangan ini membuka jalan bagi Hitler untuk lebih bebas memilih jalan hidupnya tanpa dibayangi oleh harapan besar dari sang ayah. Namun, meskipun secara fisik ayahnya telah meninggal, pengaruh Alois tetap terasa dalam kehidupan Hitler yang terus berusaha mencari identitas dan tempatnya di dunia. Setelah kematian ayahnya, Hitler semakin terperosok dalam dunia pemikirannya sendiri. Tidak ada lagi suara otoriter yang menuntutnya mengikuti jalan tertentu. Namun, kesendirian itu membawa ke dalam yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa terlepas dari harapan-harapan dunia luar. Namun di saat yang sama, ia merasa lebih bingung tentang arah hidupnya. Beban tanggung jawab keluarga kini berada di pundaknya, sementara dirinya sendiri masih mencari tempat yang tepat untuk mengekspresikan ambisinya. Meski demikian, kehilangan ini memberikan Hitler kesempatan untuk mengejar mimpinya lebih leluasa. Walaupun tidak mudah, kehilangan sang ayah juga membuka pintu untuk pemikiran lebih bebas dan mulai membentuk pandangannya terhadap dunia luar. Setelah kematian ayahnya, Hitler memutuskan untuk pindah ke Wina, ibu kota Austria, dengan harapan bisa mengubah nasibnya dan menjadi seniman seperti yang ia impikan. Wina adalah kota besar yang penuh dengan kehidupan seni, dan ini memberikan harapan baru bagi Hitler untuk mewujudkan cita-citanya. Di sana, ia menghabiskan waktu di galeri seni dan mempelajari karya-karya besar. Namun kenyataannya di lapangan jauh berbeda dengan yang ia bayangkan. Hitler sangat ingin memasuki Akademi Seni Rupa, namun ia gagal dalam ujian masuk 2 kali berturut. Kegagalannya di dunia seni membuatnya merasa semakin terpuruk. Tidak hanya gagal sebagai seorang seniman, ia juga terpecah dalam hal identitas dan tujuan hidup. Wina yang seharusnya menjadi tempat untuk mewujudkan impiannya justru menjadi tempat yang penuh kekecewaan selama hidupnya. Di Wina, ia merasa dunia terus menolaknya, baik sebagai seniman maupun sebagai individu. Kegagalan ini membawa Hitler pada titik kritis dalam hidupnya. Ia mulai merasakan kebingungan yang sangat mendalam, merasa tidak ada tempat yang cocok untuknya di dunia ini. Di saat itulah Hitler mulai tertarik pada dunia politik dan ideologi yang lebih ekstrim. Ia mulai membaca lebih banyak tentang sejarah nasionalisme dan kebanggaan rasial yang kelak akan mempengaruhi pandangan politiknya. Kekecewaan yang mendalam atas kegagalannya dalam seni kini beralih ke pencarian makna hidup melalui jalan yang lebih besar, yaitu politik yang akan mengguncang dunia. Di tengah kesulitan hidup dan ketidakpuasan terhadap kehidupannya, Hitler mulai tertarik dengan berbagai ideologi ekstrim yang berkembang di Wina. Kota ini adalah pusat gerakan-gerakan nasionalisme dan antisemitisme yang berkembang pesat pada awal abad 20. Dalam keterasingannya, Hitler terpapar dengan teori-teori yang menekankan pentingnya supremasi rasial dan kebanggaan terhadap bangsa Arya.
Pandangan-pandangan ini semakin menguat dalam dirinya, meskipun ia tidak sepenuhnya menyadari arah yang akan ia tuju oleh ideologi tersebut. Hitler mulai bergabung dengan berbagai kelompok yang mempromosikan nasionalisme Jerman yang radikal. Ia semakin yakin bahwa bangsa Jerman harus berada di puncak piramida rasial, sementara bangsa lain, terutama Yahudi, dianggap sebagai ancaman. Kala itu kecamannya terhadap kelompok Yahudi semakin dalam, didorong oleh teori-teori rasial yang berkembang di Wina pada waktu itu. Pemikirannya tentang kebanggaan rasial dan superioritas Jerman semakin matang, dan ia semakin terobsesi dengan ide-ide tersebut. Di sini pandangannya tentang dunia mulai terbentuk, kerangka untuk masa depan yang lebih gelap. Ideologi yang ia pelajari dan anut selama bertahun-tahun sulit di Wina bukan hanya memperburuk kebenciannya terhadap kaum Yahudi, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang kuat, ia harus menghapus apa yang dianggapnya sebagai ancaman. Ini adalah awal mula dari pandangannya yang semakin radikal, dan tak lama setelah ini ia akan menemukan jalan menuju dunia politik yang kelak mengubah segalanya. Pada tahun 1913, Hitler memutuskan untuk meninggalkan Wina dan pindah ke Munich, Jerman. Keputusan ini adalah salah satu langkah penting dalam hidupnya, karena Munich adalah kota yang lebih dekat dengan pusat kekuatan Jerman. Ia berharap di kota ini dapat menemukan peluang baru dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Munich adalah kota yang dinamis, tempat berbagai ide politik dan budaya berkembang dengan pesat. Dan Hitler merasa lebih terhubung dengan identitas Jerman yang ia dambakan. Namun, meskipun di Munich ia merasa lebih dekat dengan cita-cita politiknya, kehidupan tidak menjadi lebih mudah. Hitler masih hidup dalam kemiskinan, terisolasi dari dunia sosial. Di kota ini, ia menghabiskan banyak waktu dengan membaca buku-buku tentang sejarah, politik, dan kebangsaan. Ia terus mengasah pandangannya tentang bangsa Jerman yang harus dibangkitkan, dan semakin percaya bahwa negara ini membutuhkan sebuah pemimpin yang dapat memimpin mereka menuju kejayaan. Pada saat yang sama, Hitler merasa semakin tergerak oleh kegelisahan politik yang ada di Jerman pasca Perang Dunia I. Jerman tengah mengalami kehancuran moral dan ekonomi setelah perang, dan rakyat Jerman yang merasa kehilangan arah. Hitler melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk menyuarakan pandangannya dan memperkenalkan ideologi nasionalisme yang semakin ia anut. Dengan semangat yang menggebu-gebu, ia bersiap untuk terjun ke dalam dunia politik yang akan mengubah nasib Jerman dan dunia. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Pada tahun 1914, ketika Perang Dunia I meletus, Adolf Hitler yang pada saat itu tinggal di Munich memutuskan untuk bergabung dengan tentara Jerman. Meskipun tidak memiliki latar belakang militer, Hitler merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya dan melayani negaranya. Ia mendaftar sebagai sukarelawan di Resimen Infanteri Bavaria dan segera merasa terikat dengan pasukan Jerman. Perang menjadi pengalaman yang mendalam bagi Hitler, yang merasakan kecintaan yang besar terhadap negara dan semakin merasakan kebanggaan nasionalisme yang telah ia pelajari selama perang. Hitler menunjukkan keberanian di medan perang. Meskipun ia bukanlah seorang perwira, ia sering berada di garis depan. Dan selama bertahun-tahun perang, ia terpapar dengan kekejaman perang, namun juga menemukan peluang untuk meraih penghargaan. Pada tahun 1916, ia menerima penghargaan Iron Cross
karena keberanian dalam pertempuran. Perang ini memberikan banyak hal bagi Hitler, sebuah identitas sebagai pejuang Jerman, pengalaman yang memperkuat pandangannya tentang kebanggaan bangsa, serta kebencian terhadap pihak-pihak yang ia anggap sebagai musuh. Namun, di balik keberaniannya, Perang Dunia I juga memberikan dampak emosional yang mendalam pada diri Hitler. Setelah perang berakhir dengan kekalahan Jerman, ia merasakan kekecewaan yang luar biasa. Kekalahan ini serta perlakuan kasar terhadap Jerman dalam perjanjian Versailles memperburuk perasaan dan frustasi yang sudah ada dalam dirinya. Bagi Hitler, Jerman tidak hanya kalah dalam perang, tetapi juga dihina oleh dunia internasional. Ini membangkitkan rasa kebencian yang semakin dalam terhadap pihak-pihak yang ia anggap telah merendahkan bangsa Jerman. Pada tahun 1923, setelah partai Nazi semakin berkembang, Hitler memutuskan untuk mengubah jalannya sejarah dengan mengambil langkah yang lebih drastis. Pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Weimar yang dianggap lemah dan tidak mampu memulihkan kejayaan Jerman. Pemberontakan ini yang dikenal dengan nama Beer-Helpatz jadi di Munich. Hitler dan pengikutnya berusaha merebut kekuasaan dengan cara kekerasan, namun upaya ini berakhir dengan kegagalan. Pemberontakan itu sendiri sebenarnya cukup buruk dari segi strategi. Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya ditangkap dan ia dipenjara selama sekitar 9 bulan. Namun, meskipun kalah, peristiwa tersebut justru memberikan banyak perhatian pada dirinya. Selama ia dipenjara, Hitler mulai menulis buku Mein Kampf yang kemudian menjadi dasar ideologi Nazi. Buku ini mengungkapkan pandangannya tentang kebanggaan rasial, supremasi bangsa Jerman, dan kebenciannya terhadap Yahudi serta komunisme. Peristiwa Beer-Helpatz meskipun gagal mengukuhkan nama Hitler dalam politik Jerman. Setelah keluar dari penjara, Hitler bertekad untuk melanjutkan perjuangannya dengan cara yang lebih sistematis. Ia belajar dari kegagalan tersebut dan memutuskan untuk merebut kekuasaan dengan jalur yang lebih sah melalui jalur politik. Partai Nazi yang dipimpinnya mulai berkembang lebih besar lagi, mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa situasi sosial dan ekonomi yang ada. Hitler tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga semakin memantapkan dirinya sebagai pemimpin yang akan mengubah sejarah Jerman dan dunia. Pada akhir 1920-an dan awal 1930-an, Jerman berada dalam kekacauan ekonomi yang parah. Pasca Perang Dunia I, inflasi yang sangat tinggi, pengangguran massal, dan putus asa di kalangan rakyat membuka jalan bagi partai-partai ekstrim untuk mendapatkan dukungan. Pada 1932, Partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler telah menjadi partai politik terbesar di Jerman kala itu. Meskipun tidak memiliki mayoritas mutlak di Reichstag atau parlemen Jerman, Hitler telah mengubah dirinya menjadi sosok yang tak terbantahkan dalam politik Jerman. Melihat peluang ini, pada 30 Januari 1933, Presiden Paul von Hindenburg akhirnya menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman. Keputusan ini sangat penting karena membuka jalan bagi Hitler untuk meraih kekuasaan penuh. Hitler mulai mengkonsolidasikan kekuasaan, mengambil alih kendali pemerintahan, dan menggunakan posisi barunya untuk mengubah konstitusi Jerman. Dengan bantuan partainya, ia segera memperoleh kontrol atas media, militer, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kenaikan Hitler ke puncak kekuasaan adalah hasil dari serangkaian manipulasi politik yang cerdik.
Hitler menggunakan pidato dan propaganda untuk meyakinkan rakyat bahwa dia adalah pemimpin yang dapat membawa Jerman keluar dari kehancuran ekonomi dan mengembalikan kejayaannya. Dan pada tahun 1934, setelah kematian Hindenburg, Hitler menggabungkan jabatan kanselir dan presiden menjadi pemimpin absolut Jerman dan memulai perjalanan menuju perang besar yang akan melibatkan dunia. Setelah Hitler menjadi kanselir Jerman pada 1933, ia segera memulai proses untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengubah Jerman menjadi negara totalitarian di bawah kontrol mutlak Partai Nazi. Langkah pertama yang diambil adalah menghapuskan kebebasan sipil dan menekan oposisi. Pada Maret 1933, ia mengesahkan Enabling Acts yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintahannya untuk membuat undang-undang tanpa pengawasan Reichstag. Ini menandai awal dari pemerintahan otoriter yang memungkinkan Hitler memerintah tanpa batasan hukum. Pemerintahan Hitler mulai mengendalikan hampir semua aspek kehidupan masyarakat Jerman kala itu. Menggunakan propaganda dan ketakutan, ia berhasil mengubah sistem demokrasi yang ada menjadi diktatorisme yang sangat terpusat. Pemerintahannya memanfaatkan lembaga seperti Gestapo, polisi rahasia, dan SS, Schutzstaffel untuk menindak lawan-lawan politik dan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Pada saat yang sama, Hitler mengendalikan media massa dan pendidikan untuk memastikan pandangan untuk ideologi Nazi tersebar luas. Dalam waktu yang singkat, Hitler berhasil menghapuskan kebebasan politik dan menumbangkan demokrasi yang tersisa di Jerman. Dengan mengambil alih kontrol negara secara menyeluruh, ia mulai menyiapkan Jerman untuk ambisi besar yang lebih jauh. Dengan menciptakan negara yang sepenuhnya disesuaikan dengan ideologi rasial dan nasionalisnya. Ini adalah periode di mana Jerman mulai bergerak menuju peperangan besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Salah satu elemen paling penting dalam pemerintahan Hitler adalah menyebarkan ideologi yang sangat berfokus pada nasionalisme ekstrim, rasialisme, dan antisemitisme. Hitler dan Partai Nazi membangun fondasi negara mereka berdasarkan teori rasial yang mengatakan bahwa orang-orang Jerman adalah bangsa superior, sementara kelompok lain, terutama orang Yahudi, adalah musuh yang harus dihancurkan. Dalam pandangan Hitler, Yahudi dianggap sebagai penyebab utama kehancuran dunia dan musuh yang harus segera dimusnahkan agar Jerman bisa mencapai kejayaannya. Pada tahun 1935, Hitler memperkenalkan serangkaian hukum yang secara resmi mendiskriminasi orang Yahudi. Mereka dilarang menikah dengan orang Jerman, dipaksa mengenakan simbol khusus, dan kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hitler mulai menanamkan kebencian terhadap orang Yahudi dalam masyarakat Jerman, memisahkan mereka secara fisik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, propaganda besar-besaran yang dilakukan oleh Nazi melalui film, media, dan pendidikan terus-menerus mengajarkan kebencian terhadap Yahudi dan menciptakan suasana sosial yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Kebijakan antisemitisme yang diterapkan oleh Hitler bukan hanya berdasarkan kebencian pribadi, tapi juga sebagai bagian dari rencana besar untuk menciptakan ruang hidup bagi orang Jerman. Dalam pandangannya, untuk memastikan bangsa Jerman berkembang, ia harus membersihkan masyarakat dari apa yang dianggapnya sebagai ras inferior. Ideologi ini tidak hanya melibatkan diskriminasi,
tetapi akhirnya berkembang menjadi tindakan genosida yang mengerikan, Holocaust yang akan menghancurkan jutaan nyawa tak berdosa di Eropa. Dengan kekuasaan yang semakin kukuh di dalam negeri, Hitler mulai memfokuskan perhatian pada ambisi luar negeri untuk memperluas wilayah Jerman. Ia percaya bahwa untuk menciptakan negara besar yang kuat, Jerman harus memiliki ruang hidup yang luas, terutama di wilayah Eropa Timur. Pada tahun 1938, Hitler berhasil menganeksasi Austria dan memperluas pengaruh Nazi di wilayah tersebut. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan rasa percaya dirinya. Ia melihat bahwa dunia internasional, terutama negara-negara besar seperti Inggris dan Perancis, tidak berani melawan ekspansi Jerman. Namun ambisi Hitler tidak berhenti di Austria. Pada tahun 1939, ia menginvasi Polandia setelah sebelumnya menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Penyerbuan ini memicu pecahnya Perang Dunia II karena Inggris dan Perancis yang terikat dengan Polandia dalam perjanjian pertahanan segera menyatakan perang terhadap Jerman. Hitler yang merasa yakin dengan kekuatan militer Jerman bertekad untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan dominasi Nazi di seluruh Eropa. Dengan kecepatan luar biasa, tentara Jerman menyerbu negara-negara seperti Belanda, Belgia, dan Perancis, dan dalam waktu singkat sebagian besar negara Eropa berada di bawah kontrol Nazi. Namun perang ini juga membawa konsekuensi yang lebih besar dan lebih tragis, terutama dengan invasi Jerman ke Uni Soviet pada 1941 yang akhirnya membuka perang di dua front. Hitler juga mulai mengembangkan kebijakan pembantaian massal terhadap orang Yahudi, tentara Soviet, dan kelompok-kelompok lain yang dianggap musuh negara, serta memuncak pada Holocaust, sebuah tragedi kemanusiaan yang tak terbayangkan. Pada Juni 1941, Hitler melancarkan operasi militer terbesar dalam sejarah yang dikenal dengan nama Operasi Barbarossa. Dengan menyerang Uni Soviet, tujuan utama dari serangan ini adalah untuk menghancurkan pemerintahan Uni Soviet, menguasai wilayah Eropa Timur, dan memastikan Jerman mendapatkan ruang hidup yang luas. Meskipun awalnya serangan Jerman berjalan lancar, tentara Nazi tidak siap untuk menghadapi ketahanan luar biasa dari pasukan Soviet kala itu, terutama dengan datangnya musim dingin yang sangat keras. Kegagalan Jerman untuk segera mengalahkan Uni Soviet mulai memunculkan tanda-tanda kehancuran di front timur. Front timur menjadi medan perang yang sangat brutal dan penuh dengan penderitaan, baik bagi tentara Jerman maupun pasukan Soviet kala itu. Serangan yang dilancarkan Hitler gagal mencapai tujuannya, dan pasukan Jerman yang terjebak dalam pertempuran panjang yang melelahkan ini menandai titik balik dalam Perang Dunia II, karena Hitler harus menghadapi pasukan yang tak terduga kuat dan sulit untuk dikalahkan. Kegagalan di front timur, terutama kegagalan merebut Moskow dan Stalingrad, menandai awal dari kemunduran kekuatan Nazi. Penderitaan di medan perang semakin memperburuk moral pasukan Jerman dan mulai memunculkan keraguan di kalangan sekutu Hitler yang melihat bahwa kemenangan di perang ini semakin sulit dicapai, meskipun masih ada upaya dari Hitler untuk melanjutkan perang di berbagai front lain. Selain di front timur, Jerman juga berjuang di beberapa front lain, termasuk di Afrika Utara dan Eropa Barat. Di Afrika Utara, Jerman bekerja sama dengan Italia dalam upaya mereka untuk merebut koloni-koloni sekutu di wilayah tersebut. Namun, pasukan Jerman yang dipimpin oleh Erwin Rommel, yang dikenal sebagai Padre Gurun,
mengalami kesulitan besar dalam menghadapi pasukan Inggris yang dipimpin oleh Bernard Montgomery. Pertempuran di Afrika Utara berakhir dengan kekalahan bagi pasukan Axis dan akhirnya mengaku dominasi sekutu di kawasan tersebut. Di Eropa Barat, pasukan Jerman menghadapi serangan balik yang semakin kuat. Pada 6 Juli 1944, sekutu melancarkan D-Day, serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis yang menjadi titik balik dalam Perang Dunia II. Pasukan Jerman terpaksa mundur ke belakang, dan meskipun Hitler berusaha mempertahankan wilayah-wilayah yang masih dikuasainya, kekuatan Nazi di Eropa Barat semakin terdesak. Sekutu yang kini mendapatkan dukungan dari banyak negara mulai bergerak maju menuju jantung Jerman. Kegagalan di berbagai front ini memperburuk posisi Jerman yang sebelumnya sangat percaya diri. Penerimaan kekalahan mulai terlihat jelas. Meskipun Hitler masih berusaha memotivasi rakyat Jerman untuk melawan sampai akhir, pada saat ini wilayah yang dikuasai Nazi semakin mengecil, dan kekalahan di Afrika Utara serta serangan sekutu di Eropa Barat semakin memperburuk kondisi Jerman di sepanjang 1944 sampai 1945. Memasuki tahun 1945, kemenangan bagi Jerman semakin jauh dari jangkauan. Pasukan sekutu, baik dari barat maupun timur, terus menekan wilayah Jerman. Uni Soviet yang berhasil membalikkan keadaan di front timur mulai mengepung Berlin pada bulan April 1945. Pasukan Soviet akhirnya mencapai ibu kota Jerman, dan pertempuran sengit pecah di sekitar kota itu. Hitler yang masih terisolasi di dalam bunkernya tetap bertekad untuk mempertahankan Berlin, meskipun semua tanda menunjukkan bahwa kekalahan sudah di depan mata. Pada 30 April 1945, ketika pasukan Soviet semakin mendekat ke pusat kota, Hitler yang tidak mau menyerah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam bunkernya di bawah tanah. Dalam keadaan penuh keputusasaan, ia bunuh diri bersama istrinya, Eva Braun, yang juga memilih untuk ikut bersamanya dalam kematian. Kejatuhan Berlin dan bunuh diri Hitler menandai berakhirnya rezim Nazi dan mengakhiri dominasi Jerman di Eropa. Kekalahan Jerman dan kematian Hitler menandakan berakhirnya salah satu periode paling gelap dalam sejarah manusia, yaitu Perang Dunia Kedua, yang dipicu oleh ambisi kekaisaran Nazi, mengakibatkan puluhan juta orang tewas dan merubah peta politik dunia. Kemenangan sekutu membawa pada pembagian Eropa dan dimulainya Perang Dingin. Sementara dunia berusaha pulih dari kehancuran besar yang telah ditimbulkan oleh ideologi ekstrim yang dipelopori oleh Hitler. Perjalanan hidup Adolf Hitler menunjukkan betapa besar dampak dari sebuah ideologi ekstremis yang dipenuhi kebencian dan ambisi tak terkendali. Dari awal yang penuh janji hingga akhir yang penuh kehancuran, hidupnya menjadi pengingat akan bahaya totalitarianisme dan kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dunia setelah mengalami kehancuran yang ditimbulkan oleh tindakannya, berusaha untuk belajar dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kehidupan dan kematian Hitler bukan hanya sebuah kisah kelam, tetapi juga peringatan bagi kita semua bahwa kebencian, rasisme, dan kekuasaan tanpa batas hanya akan berujung pada kehancuran, baik bagi individu maupun masyarakat. Sebuah peringatan bahwa sejarah yang tidak dipelajari dengan baik
berpotensi untuk terulang kembali. Dengan berakhirnya kisah ini, kita diingatkan untuk terus menjaga perdamaian, menghargai perbedaan, dan menghindari kebijakan yang hanya memperburuk kehidupan manusia. Hitler mungkin telah meninggal, tetapi apa yang ia tinggalkan dalam sejarah dunia tetap menjadi pelajaran yang tidak akan pernah pudar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.